Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Dimantas Andika, NIM 376. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan deteksi dini, temanya Fear of Missing Out atau yang biasa disebut FOMO. Adapun yang dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama kajian literatur, yang kedua identitas subjek, ketiga metode asesmen, empat hasil asesmen, dan yang terakhir kesimpulan dan syarat. Selanjutnya pengertian FOMO. Sindrom FOMO atau kepanjangan dari Fear of Missing Out diambil dari bahasa Cina yang artinya takut kehilangan orang lain. Fear of missing out adalah suatu bentuk ketakutan individu ketika individu tersebut tertinggal update terbaru yang muncul melalui media sosial. Sindrom FOMO adalah salah satu jenis kecanduan internet baru yang khususnya terlihat di kalangan generasi muda, sebagian karena kepopuleran penggunaan smartphone. Brzezinski dan kawan-kawan 2012 mendefinisikan bahwasanya FOMO adalah suatu ketakutan yang dialami seseorang saat kehilangan sesuatu yang berharga dan tidak dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain di media sosial, sehingga individu yang mengalami hal tersebut selalu ingin terhubung dengan media sosial. Al 2015 menjelaskan bahwa FOMO adalah fenomena individu merasa ketakutan memperoleh pengalaman yang menyenangkan namun tidak terlibat secara langsung, sehingga menyebabkan individu berusaha untuk tetap terhubung dengan apa yang orang lain lakukan melalui media dan internet. Secara lebih sederhananya, FOMO dapat diartikan sebagai ketakutan ketinggalan hal-hal menarik di luar sana atau takut dianggap tidak eksis dan up to date. Aspek-aspek FOMO menurut Brzezinski et al. 2013 yaitu yang pertama kebutuhan psikologis relatedness yang tidak terpenuhi, yaitu suatu keinginan individu untuk memiliki hubungan dekat dengan individu lain. Jika individu tidak dapat memenuhi kebutuhan itu, maka akan muncul perasaan cemas, dan hal ini yang akan mengarahkan individu mencari tahu kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh individu lain. Aspek kedua, kebutuhan psikologis self yang tidak terpenuhi mempunyai keterkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi, yaitu keinginan individu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar untuk mencapai suatu tantangan. Dan yang kedua, otonomi, yaitu adalah individu bebas mengintegrasikan apa yang dilakukan olehnya tanpa adanya dorongan dari orang lain. Hal ini menjadi pemicu individu untuk melampiaskan ke media sosial jika kebutuhan psikologis akan self atau diri sendiri ini tidak terpenuhi. Lalu aspek-aspek FOMO menurut JWT Intelligence pada tahun 2012 adalah yang pertama, merasa takut kehilangan informasi-informasi yang ada di internet atau media sosial. Yang kedua, gelisah atau gugup ketika tidak menggunakan internet atau media sosial sedangkan orang lain menggunakan hal tersebut. Dan yang ketiga, merasa tidak aman karena internet dan merasa mudah tertinggal informasi yang disebar melalui internet dan media sosial. Lalu selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi FOMO menurut self-determination theory adalah yang pertama faktor internal, yaitu kebutuhan untuk berkompetensi, yang kedua kebutuhan untuk otonomi, dan yang ketiga kebutuhan psikologis akan rasa memiliki atau berdekatan dengan orang lain atau need for relatedness, dan yang kedua faktor eksternal, yaitu faktor media sosial dan pengaruh teman sebaya. Lalu selanjutnya identitas subjek yang saya asesmen, namanya adalah inisial MF, tempat tanggal lahir Banjarmasin 18 Oktober 2001, jenis kelamin laki-laki, suku bangsa suku Banjar, anak ke-1 dari dua bersaudara, pendidikan sedang menempuh pendidikan S1 semester 5, fakultasnya psikologi. Metode asesmen yang saya lakukan adalah wawancara, tujuannya yaitu untuk mengetahui riwayat dan FOMO klien. Dan MF ini pria berusia 20 tahun. Waktu wawancaranya pada saat hari Kamis 16 Desember 2021, tempatnya di kos subjek, wawancara langsung, dan teknik pencatatan deskripsi dan juga narasi sesuai dengan pertanyaan yang diberikan kepada klien pada sesi wawancara. Berikut hasil asesmennya wawancara yang telah saya lakukan. Dari wawancara yang telah dilakukan, didapati bahwa saat ia bosan, klien cenderung melakukan aktivitas yaitu mengakses media sosial seperti TikTok, YouTube untuk mencari berita-berita yang sedang trending. Klien juga merasa takut tertinggal dengan pengalaman teman-temannya yang lebih berharga dibandingkan dengan dia.
Dan ketika itu juga ia mengakses media sosial untuk melihat apa yang sedang temannya lakukan pada saat itu. Pada saat tidak bersama-sama dengan temannya, klien merasa cemas dan cenderung ingin melihat apa yang dilakukan oleh teman-temannya melalui media sosial. Dan di setiap harinya, klien takut ketinggalan informasi atau berita yang sedang trending, sehingga tiap harinya klien selalu mengakses sosial media di kondisi apapun. Klien merasa bahwa setiap ketinggalan info terbaru yang ada di internet membuatnya cemas dan resah. Dan selanjutnya ketika ditanyai apa dampak positif dan negatif saat mengakses informasi terbaru yang ada di sosial media, klien berkata bahwa dampak positifnya yaitu mendapat informasi terbaru yang diinginkan karena klien suka dengan anime, ia juga sering mengakses media sosial untuk melihat apa yang sedang terjadi saat itu. Dan menurut klien, dampak negatifnya adalah ia merasa kurang bersosialisasi saat berkumpul bersama teman-temannya. Klien juga merasa puas saat mengakses media sosial. Saat kehilangan informasi di internet juga, klien merasa penasaran dan terus mengakses berita yang sedang trending di hari itu juga. Dan yang terakhir, klien setiap harinya harus membuka atau mengakses media sosial agar tidak ketinggalan informasi yang sedang trending. Kesimpulan wawancara yang telah dilakukan yaitu dalam aspek yang terdapat pada teori di atas, dalam aspek kebutuhan psikologis relatedness, di aspek ini kebutuhan relatedness klien menurut saya tidak terpenuhi karena klien juga merasa takut tertinggal dengan pengalaman teman-temannya yang lebih keluarga dibandingkan dengan ia. Dan ketika itu juga ia mengakses media sosialnya untuk melihat apa yang sedang temannya lakukan. Dan perasaan klien saat itu mengatakan bahwa ia cemas dan pada aspek kebutuhan psikologis self yang tidak terpenuhi, klien mengatakan bahwa ia selalu mengakses media sosialnya pada waktu berkumpul dengan teman-temannya. Lalu pada aspek menurut JWT Intelligence 2015, klien merasa takut kehilangan informasi-informasi yang ada di internet atau media sosial, merasa bingung, gugup, dan takut ketika tidak mengakses media sosial atau internet dan selalu ingin mengakses internet dan media sosial di setiap harinya. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan dengan metode wawancara, klien mengalami permasalahan psikologis FOMO atau fear of missing out, mana klien atau subjek telah memenuhi aspek-aspek sindrom FOMO yang dimana telah dikemukakan oleh Brzezinski et al. 2015, yaitu kebutuhan psikologis relatedness yang tidak terpenuhi, di mana klien merasa cemas dan takut ketika tertinggal dengan pengalaman teman-temannya yang lebih berharga dibandingkan dengan ia. Dan pada aspek kebutuhan psikologis self, klien juga tidak terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwasannya klien atau subjek mengalami FOMO atau fear of missing out. Saran untuk klien atau subjek untuk melepaskan sindrom FOMO ini yaitu yang pertama adalah membatasi penggunaan HP atau internet dengan membuat jadwal atau menentukan batas waktu untuk penggunaannya dalam per hari. Lalu yang kedua, mencoba lebih fokus pada dunia nyata daripada dunia maya dengan membuat pertemuan untuk berkumpul bersama teman atau keluarga sehingga klien bisa lebih banyak berinteraksi secara nyata. Berinteraksi bersama orang lain secara langsung lebih efektif untuk mengusir kesepian daripada scrolling media sosial dan menghabiskan waktu berjam-jam. Dan saran untuk klien yang terakhir adalah belajar menghargai diri sendiri tanpa adanya ketakutan dengan pengalaman orang lain yang lebih berharga darinya. Karena setiap individu mempunyai tingkat pengalaman yang berbeda-beda, sehingga tidak selalu pengalaman milik orang lain lebih baik dari kita pribadi. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.